tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kebenaran dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh seluruh warga negara. Peraturan hukum yang bersifat publik maupun pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebuah negara dapat disebut negara hukum karena apabila segala tindakan pemerintah ataupun aparatur negara menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan terbagi menjadi beberapa sumber. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang berkeadilan dari sumber historis. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, agar dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga mengatur hubungan manusia dengan negara serta organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan. Ada dua jenis peraturan hukum, yaitu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan. Dan yang kedua, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya, periode-periode penegakan hukum. Periode-periode penegakan hukum terbagi lagi beberapa, yaitu yang pertama, periode kolonialisme. Periode kolonialisme terbagi lagi menjadi tiga, yaitu periode VOC, periode liberal Belanda, periode politik. Periode VOC merupakan perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme. Periode kedua merupakan periode ketika kebijakan kolonial sangat dipengaruhi oleh politik etis pemerintahan. Yang kedua, periode liberal Belanda merupakan langkah awal Belanda untuk menerapkan perundang-undangan model Eropa di tanah jajahan. Sebagai langkah awal perubahan ini dibentuklah Regeringsreglement yang diundangkan pada tahun 1854 yang menjadi landasan konstitusional untuk pertama kalinya memperkenalkan negara hukum dan mencoba diterapkan di negara jajahan Hindia Belanda. Dengan konstitusi ini mulailah penetapan hukum dan kepemerintahan di tanah jajahan pada tahun 1860-an. Koloni mulai mengerjakan penataan organisasi pengadilan dan kegiatan legislatif. Periode yang ketiga, periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Periode selanjutnya yaitu periode revolusi fisik sampai demokrasi liberal. Periode revolusi fisik ini merupakan periode pada awal kemerdekaan, di mana para pramuka Indonesia sebenarnya ingin mencoba membentuk sistem hukum yang mencirikan ide-ide rakyat pribumi. Namun pada tahap realisasinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga secara substansial, produk hukum sebenarnya terpaksa dan masih tetap dijalankan. Dasar-dasar konstitusional dalam Regenering Reglement 1954 dinyatakan terus secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia dari tahun 1945. Adapun periode demokrasi liberal merupakan periode pada pasca kemerdekaan, yang mana pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan Supomo. Supomo berpandangan bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia, dan karena itu haruslah dilandaskan pada hukum adat, tanpa menutup mata terhadap pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Periode yang ketiga yaitu periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru.
Periode demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial, di mana presiden yang menjadi kepala negara juga menjadi kepala eksekutif dan bertanggung jawab kepada MPR dan tidak dapat diberhentikan oleh MPR dalam suatu bidang istimewa MPR atas permintaan DPR apabila dianggap telah melanggar GBHR. Sedangkan periode Orde Baru, pada periode ini ada 3 wacana yang muncul. Yang pertama, hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, di mana Mustar Kusumadja yang mencoba mempertimbangkan pendekatan sosiologis dalam ilmu hukum. Para ahli hukum juga ikut serta memikirkan dan membantu tindakan-tindakan untuk mengefektifkan hukum, tidak hanya untuk mengawal ketertiban sosial yang statik, tetapi juga ikut mendorong terjadinya perubahan. Yang kedua yaitu kontinuitas hukum kolonial. Pendapat kedua beranggapan bahwa memutus alur perkembangan hukum kolonial yang secara formal masih berlaku, berarti memutus hubungan tradisional sebagaimana yang pernah berkembang antara Indonesia dan Belanda. Tindakan ini sama halnya memaksa Indonesia untuk mengembangkan hukum nasional beranjak dari awal dan menyia-nyiakan apa yang telah dicapai selama ini. Yang terakhir yaitu hukum nasional sebagai pengembangan hukum adat. Gerakan ini sebenarnya kelanjutan dari para generasi awal-awal kemerdekaan seperti Supomo yang bersikeras hendak memperjuangkan terwujudnya hukum Indonesia dengan cara mengangkat hukum rakyat yaitu hukum adat menjadi hukum nasional. Periode pasca Orde Baru tahun 1998 hingga sekarang terbagi menjadi 3 pembaharuan sistem yaitu pembaharuan sistem politik dan ketatanegaraan, pembaharuan sistem hukum dan hak asasi manusia, dan pembaharuan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu pembaharuan sistem politik dan ketatanegaraan terbagi menjadi 8 perubahan konstitusi, yaitu yang pertama mengurangi kekuasaan presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal. Kedua, mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik. Ketiga, meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Keempat, mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan undang-undang. Yang kelima, mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung. Keenam, menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme check and balance system. Ketujuh, menata kembali sistem peradilan dan perangkat lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan. Dan yang terakhir, kedelapan, konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara, dan pembatasan atau pengendalian kekuasaan. Yang kedua, pembaharuan sistem hukum dan hak asasi manusia terbagi menjadi 4 kali perubahan konstitusi dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Inti dari amandemen tersebut yaitu perubahan pertama, memuat pergeseran kekuasaan presiden yang dipasang terlampau kuat, eksekutif heavy, yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua, pemerintah daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, presidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2021. Perubahan ketiga, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Perubahan keempat, DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dan perubahan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pembaharuan sistem ekonomi. Pada bagian ini, peluang bagi bangsa kita untuk mengubah paradigma pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan negara dari paradigma politik dan ekonomi pada masa sebelumnya menjadi paradigma hukum. Gustav Redbridge, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau keadilan.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, para aparat hukum harus bisa bersikap adil. Jika tidak dapat berlaku adil, akan mengakibatkan keresahan di masyarakat dan hilangnya kepercayaan kepada aparatur hukum. Kedua, Sejmeisaikhet atau kemanfaatan. Maksud kemanfaatan di sini adalah hukum harus bermanfaat bagi manusia sehingga para aparatur penegakan hukum harus dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Ketiga, Sejherheid atau kepastian. Kepastian hukum memungkinkan seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dengan adanya kepastian hukum, orang dapat mengetahui apa yang harus diperbuat dan akan mengurangi keresahan. Misalnya ketika seseorang terbukti bersalah, maka ia akan dituntut pertanggungjawaban melalui pengadilan. Kemudian penegakan hukum yang berkeadilan dari sumber politik. Secara politik, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksanaan dan penegakan hukum. Ada beberapa lembaga atau aparat dalam penegakan hukum, yaitu lembaga penegakan hukum dan lembaga peradilan. Lembaga penegakan hukum terbagi atas 3, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lembaga peradilan terbagi atas 4, yaitu peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum sendiri terbagi atas 4, yaitu 1 peradilan negeri, 2 pengadilan tinggi, 3 pengadilan tingkat kasasi, dan terakhir penasehat hukum. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo hominidibus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Ius socius ibis ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu kesejahteraan. NKRI adalah negara hukum, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau negara harus didasarkan atas hukum. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinial keempat, tujuan negara Republik Indonesia yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menegakkan hukum, maka diperlukan berbagai peraturan hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana, hakim, dan badan. Esensi penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dapat memperoleh perlindungan dan kepastian akan hak-hak kewajibannya. Dalam membangun dan membentuk sistem pemerintah yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang penting adalah dukungan pemerintah yang bersih. Dukungan pemerintah yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum
segala sastra kehidupan manusia. Aparatur penegakan hukum harus siap dengan berbagai cobaan, ujian, serta godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Para aparatur penegak hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan. Selain itu, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum saja, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif kepada masyarakat sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.